Yuk teman-teman, kalian lihat bagaimana cara kami menanam cabai di lahan yang sangat-sangat kotor. Dalam arti lain, banyak sekali gulma yang tumbuh di sekitarnya. Ada banyak sekali rahasia-rahasia yang kami terapkan di sini, namun salah satunya adalah ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Multi Organik TV, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya sudah berada di kebun organik saya. Sini. Ini 100% full organik. Hari ini kita akan mereview kebun organik ini seberapa bagus dengan menjelaskan full organik 100%. Yuk, mari kita simak. Nah, ini teman-teman. Ini tanaman cabai yang sudah berumur 1 bulan dengan pupuk organik full. Baru penyemprotan dengan tembakau, dengan pestisida organik juga baru 1 kali. Karena mah di dalam greenhouse terus aman ya. Ini cabainya ini. Ini full organik loh teman-teman. Pupuknya yang di video sebelumnya itu. Nah ini memang sengaja di awalnya ini ciplukan ya teman-teman. Ini ciplukan ya. Ini buahnya. Ini memang sengaja tidak dipotong. Karena apa? Karena ya memang enak buahnya gitu teman-teman. Tentu kan kita memperhatikan adanya persaingan nutrisi, apalagi dalam pertanian organik. Namun ternyata cabai ini kan cabai teman-teman. Cabai kan? Cabai yang tumbuh di sekitar cipuluan seperti ini cabainya teman-teman. Nah, lihat sendiri. Daunnya hampir setelapak tangan saya. Ya. Ini ciplukan. Nah. Dengan cabai yang ini lebih kecil daripada yang ini, teman-teman. Di sini penyiangan yang dilakukan ya tidak begitu sering. Saya hanya seperti ini menyiangi. Ini rumput-rumput yang sudah siangi. Ini tinggal dicabut-cabut seperti ini saja. Cabut-cabut seperti ini saja. Pokoknya di sekitar 1 jengkal dari tanaman itu tidak ada rumput. Lalu kita taruh di sini saja. Nah. Jangan dibuang ya teman-teman. Rumput-rumput seperti ini. Rumput ini kan hasil dari pembentukan unsur hara dalam tanah toh. Jadi unsur hara dalam tanah itu kan jadi daun, jadi batang, jadi akar. Nah, itu jangan dibuang. Itu juga mengandung unsur hara. Kita kembalikan lagi di tanah. Dengan cara apa? Bisa diolah ya dengan fermentasi, pengolahan JLS seperti itu. Tapi kalau tidak mau repot sebenarnya seperti ini saja sudah bisa. Nah, saya jarang loh menyiangi rumput ini. Ini cabai juga. Sini. Cabai. Ya kan? Ini cabai juga. Subur-subur teman-teman. Jadi rumput itu pasti ada sesuatu dalam rumput sehingga tanaman ini seperti ini. Intinya adalah semakin beragam biodiversitas dalam lahan kita itu akan semakin baik. Cuman kan kita manusia tugasnya untuk mengelola. Ya kita kelola seperti ini saja, jangan merusak. Ini tidak merusak ya teman-teman, ini malah membiarkan. Nah ini kita taruh saja sini. Kalian lihat di sini. Nih. Ini akar-akar tanaman tumbuh. Lihat nih. Akar-akar tanaman tumbuh di sekitar permukaan. Wah ini rumput
yang kita taruh di atasnya. Loh, lihat dah teman-teman, loh akar tanaman tumbuh. Ini menunjukkan tanahnya subur teman-teman. Cuma kita mengolahnya 1 jengkal dari tanaman yang kita ingin kembangkan lebih, itu dipangkas, disiangi saja seperti ini. Nah tuh, beragam mikroorganisme di sini ada. Nih, subur sekali kan tanahnya. Kita taruh di atasnya sini saja. Kita ambil di sini, taruh atasnya. Kita ambil gini. Kalau punya alat ya teman-teman. Karena saya ini lahannya cuma segini ya, pakai tangan saja sudah cukup. Gini saja teman-teman. Nah, ini saja. Ini cabenya. Ya, ini cabenya ya. Ini umur 1 bulan teman-teman. Alhamdulillah bertahan tanpa pupuk sintetis sama sekali. Sama sekali. Lahan ini juga ini sudah dibiarkan selama 2 tahun lebih, tidak ditanami apapun. Nah, di sini saya juga menanam stroberi. Ini. Nah, ini untuk pengairannya menggunakan sistem drip irigasi. Nah, nanti kapan-kapan saya akan buatkan video untuk mereview sistem pengairan di greenhouse ini. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman, sapinya teman-teman. Memang faktanya seperti ini teman-teman. Rumput yang tidak disiangi jadi seperti ini. Mungkin ya ini saya menerka-nerka. Kan setiap tanaman itu mengeluarkan namanya eksudat akar. Dalam ilmu pertanian itu ada namanya eksudat akar, yaitu sebuah sensor untuk menarik mikroorganisme tertentu yang membantu tanaman tersebut. Setiap tanaman mempunyai eksudat akar masing-masing. Nah, mungkin saja tanaman krokot ini teman-teman, ini juga mengeluarkan eksudat akar, pasti mengeluarkan eksudat akar. Cuman mikroorganisme yang ditarik itu tentu yang bisa membantu tanaman krokot itu. Dan barangkali bisa juga membantu tanaman lainnya. Sehingga tanaman saya ini jarang yang terkena penyakit. Kalau hama sudah pasti di sini lebih aman karena greenhouse. Cuman kalau penyakit itu tidak peduli greenhouse teman-teman. Karena penyakit itu ukurannya lebih kecil daripada ini, apa namanya? Ini insect neck. Lebih kecil sehingga dia bisa masuk. Cuman ini alhamdulillah karena keberagaman mikroorganisme yang saya kembangkan di dalam lahan itu sangat sedikit yang terkena penyakit. Jadi cipluan ini kita tidak usah nafsu untuk mengetoknya, itu, memangkasnya, membiarkannya. Kalaupun ingin dipangkas ya teman-teman, misalnya ya, jangan terlalu mengganggu. Misalnya katakanlah ini cipluan yang taruh terlalu dekat, kita cukup cabut saja, taruh sini juga lagi. Jangan dibuang teman-teman. Jangan dibuang. Ini suatu. Dilihat nih, ya kita lihat di bawah di bawah tanaman yang sudah saya cabut terus saya buang. Loh, tuh akar-akarnya tumbuh dengan subur. Dengan akar-akarnya. Nah, kalau sudah Anda menemui akar seperti ini, ya di lahan pertanian Anda itu dikatakan bahwa tanah yang Anda kembangkan itu bisa dikatakan subur karena keberagaman mikroorganisme itu tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sama, stroberinya juga umur 1 bulan setelah pindah tanam. Nah, kita menggunakan irigasi tetes ya teman-teman. Irigasi tetes ini sampai ke sini. Juga netes ini ke sini. Juga netes ke sini, Nah, ini capenya teman-teman lah. Capenya. Jadi Tuhan itu menciptakan ciptaan buat apa coba?
menciptakan krokot ini buat apa? Ayo coba kita pikirkan, kita renungkan. Tuhan menciptakan rumput ini buat apa coba? Rumput ini menjadi indikator teman-teman, bahwa semakin subur rumput itu, tanah di bawahnya itu semakin subur. Nah, rumput yang tumbuh di atas tanah yang subur itu sudah mencapai kestabilan NPK. NPK yang terkandung dalam batang rumput ini ya teman-teman. Kalau kita ingin memakainya ya jangan dibuang, jangan ditaruh dibakar atau bagaimana. Taruh saja di atas lahan ini. Tidak apa-apa teman-teman. Jangan khawatir oleh penyakit. Semakin beragam itu semakin tidak ada yang mendominasi. Kalau tidak ada yang mendominasi, ya berarti kan tidak ada yang menjajah teman-teman. Kan salah satu kan iya kan faktanya kalau tanaman kita itu terkena penyakit berarti atas tanaman kita itu istilah lainnya itu dijajah teman-teman. Kalau tidak ada yang mendominasi berarti tidak ada yang menjajah. Semua sejahtera, semua makmur, semua saling melengkapi. Nah seperti itu ekosistem. Ini enggak. Nah ini kita cabut-cabut saja di sini. Nah, taruh di sekitar lahannya. Misalnya kita cabut gini aja dulu. Cabut ya. Taruh saja. Nah, sebarkan saja. Tidak apa-apa teman-teman. Selain berfungsi untuk penyediaan unsur hara juga pengkomposan di tahan secara langsung ya teman-teman. Ini juga berfungsi sebagai pelindung dari panasnya matahari agar tanah ini selalu dingin. Nah, agar akar tanaman itu selalu dingin. Seperti ini contohnya ya kan, ini tanaman lombok. Yang sekelilingnya terdapat tanaman krokot ya, gulma-gulma seperti ini. Tinggal gini saja teman-teman. Nah, seperti ini saja kan sudah bersih toh. Memang bersih. Tidak perlu terlalu, yang penting satu jengkal dari tanaman itu bersih gitu aja. Gitu. Terus kemudian ini kita taruh di atasnya. Sekian review dari greenhouse kita, review tanaman lombok dalam greenhouse yang sudah berumur 1 bulan ya teman-teman, tanpa pupuk kimia sintetis apapun, tanpa semprot pestisida sintetis apapun, hanya menggunakan full organik 100%. Ya, mohon doanya juga agar kita dalam channel ini bisa menemukan solusi terbaru pertanian yang mudah, tidak ribet, dan inputnya murah sekali teman-teman. Harapannya dengan channel ini semua teman-teman petani, khususnya mahasiswa ataupun masyarakat, bisa mengambil hikmah, syukur bisa mencontoh bahwa pertanian itu tidak perlu seribet itu, asalkan kita tahu prinsip dasarnya, yaitu apa? Semakin beragam semakin bagus. Semakin beragam semakin tidak ada yang mendominasi. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.